Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya. Ini persisnya berada di Dusun Pacar Mulyo, Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Dan di bagian terasnya di sini terlihat banyak banget ya. Terlihat banyak banget tanaman-tanaman hias yang menghiasi bagian sisi terasnya dan juga halamannya, sehingga keadaannya di sini benar-benar sangat menyenangkan dan segar. Namun sebelum saya melanjutkan mereview melihat-lihat tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan rumahnya ini menghadap ke arah timur ya. Jadi saat pagi hari ini sekitar jam 8, di daerah yang di bagian teras ya, di situ sudah terkena cahaya matahari, karena memang pada bagian sisi depannya sama sekali tidak ada naungan. Namun apakah ada masalah pada daun dari tanaman hiasnya ataupun pertumbuhan dari tanaman hias tersebut? Dan ini sangat berbeda sekali dengan tanaman-tanaman hias yang lebih berada di bagian sisi selatan ini, karena memang adanya naungan dari pohon jeruk ya, dan juga ada kelapa yang setidaknya menjadikan naungan-naungan pada tanaman-tanaman hias yang berada di sini di bawahnya, sehingga keadaannya berbeda sekali ke tanaman-tanaman hias yang berada di sebelah ini ya, sama yang di bagian sisi terasnya. Dan berarti secara tidak langsung ya, bahwa penempatan tanaman hias ataupun adanya naungan itu sangat berpengaruh terhadap corak warna daunnya ataupun tumbuh kembang tanaman-tanaman hiasnya. Seperti di sini terlihat ada tanaman-tanaman hias daun seperti ada Aglonema bicroy. Di sini juga keadaannya untuk warnanya benar-benar pudar ya, dan juga ada tanaman hias, ada LV ataupun Lady Valentine. Kemudian juga ada Calathea, yang sebenarnya untuk jenis tanaman hias Calathea ini memang penempatannya baiknya ya, berada di tempat yang benar-benar teduh, karena memang untuk jenis tanaman hias Calathea, apalagi kalau terkena cahaya matahari ya, itu biasanya pada bagian daunnya ini menggulung seperti ini. Namun sebelum saya melanjutkan mereview tanaman-tanaman hias yang berada di sini lagi, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini dengan adanya kolam ikan ya, ini menambah sekali keindahannya, kesegarannya dan juga keasliannya ya. Sehingga di sini benar-benar sejuk dan sangat nyaman. Dan untuk penataan tanaman hiasnya pastinya rapi banget ya. Dan keren banget. Dan di sini saya bakal membahas sedikit masalah penempatan ya, hanya masalah penempatan. Di sini akan berbeda sekali untuk corak dari warna daunnya. Seperti di sini ya, di sini ada dua tanaman hias Lady Valentine yang berada di sini persis. Ini berada di bagian tengah. Ini jelas mengalami masalah pada warna daunnya kusam seperti ini. Dan ada lagi ini ya. Ini agak mendapatkan naungan dari pohon kelapa dan juga ada jeruk di sebelah sini. Ini berbeda sekali ya. Di bagian sebelah ini untuk warna daunnya ini benar-benar bagus banget, sempurna sekali seperti ini. Namun di sini yang berada di tengah ya, yang saat ini juga terkena cahaya matahari, ini warna daunnya seperti ini. Dan pastinya juga tidak hanya berpengaruh terhadap warna daunnya, namun juga pertumbuhannya. Pertumbuhan ketika tanaman hias itu terkena cahaya matahari ataupun hujan ya, dan memang tanaman-tanaman hias tersebut itu memang kurang cocok ya ketika terkena panas ataupun hujan secara berlebihan, itu biasanya juga akan mengalami masalah pada bagian pertumbuhannya. Selain
mengalami masalah pada bagian corak warnanya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Aglonema bicroy. Di sini ada 2 ya. Dan di sini sama-sama saat ini hingga nanti siang ya, pastinya terkena cahaya matahari yang bersamaan. Di sini untuk corak warna daunnya juga tidak bagus seperti ini, dan karena tidak adanya naungan ataupun memang terkena panas dan hujan juga untuk daun-daunnya seperti ini ya, membusuk seperti ini. Ini juga lagi-lagi berbeda dengan Aglonema bicroy yang setidaknya ini berada di bagian sisi teras yang masih mendapatkan naungan ya dari tanaman, kemudian dari papan ataupun di sebelah teras ini ya. Ini berbeda sekali. Jadi menurut saya ya, untuk penempatan terhadap tanaman-tanaman hias yang memang harusnya berada di bawah naungan ataupun berada di teras, itu baiknya memang ditaruh pada bagian tempat tertentu. Dan berbeda lagi dengan tanaman-tanaman hias misalnya kayak bougainville ataupun miana ataupun puring ataupun melati, ketika memang ditaruh pada bagian sisi halaman yang terkena cahaya matahari secara terus menerus ya, itu memang akan menjadi lebih bagus yang pastinya dari corak daunnya. Dan saya kembali ke bagian sisi ini. Di bagian sisi ini terdapat kolam ikan. Dengan di bagian sisi pinggirnya di sini ditaruh beberapa tanaman hias. Ada perselili, kemudian juga ada dolar, kemudian juga ada ini ya, ini ada selum, kemudian juga ada puring koi, ada pisang hias, dan di situ juga pada bagian sisi temboknya itu dikasih tanaman hias dolar ya, dolar yang rambat. Kemudian juga ada bromelia merah, dan untuk jenis tanaman hias bromelia merah ini ya, jenis-jenis tanaman hias bromelia ketika ditaruh pada tempat yang lebih tinggi ini akan cantik sekali. Karena memang jenis tanaman hias bromelia, apalagi yang merah ini ya, ini bercabang seperti ini ya. Dan kemudian di bagian sebelahnya ini juga terdapat beberapa tanaman hias yang memang keadaan daunnya ya ini jauh lebih bagus karena dengan adanya naungan tersebut. Di sini ada tanaman hias, ada keladi bercak darah, kemudian juga ada keladi tisu. Di sini untuk keladinya di sini bagus banget, terlihat dari batangnya, kemudian juga batangnya tegak seperti ini ya, jadi terlihat kokoh sekali. Kemudian juga daunnya yang berwarna segar seperti ini. Dan untuk media tanam yang digunakan di sini menggunakan ada bubuk kandang, kemudian juga ada tanah. Namun memang untuk jenis tanaman hias keladi ya, itu memang baiknya itu lebih basah ya, lebih basah. Karena memang untuk merangsang akarnya ataupun jenis dari tanaman hias keladi itu memang suka yang lembab, lebih lembab dibandingkan dengan media yang agak kering ya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Aglonema manilompet, ini juga cantik banget. Kemudian juga ada Calathea ekor ayam. Dan juga ada tanaman hias, ada Aglonema bicroy. Di sini juga keadaan dari tanaman tersebut ya, ini memang terlihat dari batang tanamannya ini terlihat kurus-kurus seperti ini, karena memang keadaan tanaman hias kayak Divenbasia ataupun Aglonema ketika sudah mengalami batang yang seperti ini, terlihat kurus seperti ini alangkah baiknya memang dipropagasi ya, ataupun dilakukan pemangkasan pada bagian pangkal dari batang tanaman hias Aglonema. Ini bisa menyisakan akar ataupun tidak ya, karena untuk jenis tanaman hias Aglonema memang sudah bisa tumbuh dengan baik apabila tanpa adanya akar dari batang tanaman tersebut. Dan baiknya ketika baru saja melakukan propagasi ataupun pemangkasan ataupun penanaman ya,
Untuk penempatan, ini baiknya berada di tempat yang teduh. Karena apa? Agar selalu segar, terjaga kesegaran dari tanaman tersebut. Juga ada begonia katedral. Keren banget ya. Dan meskipun ini berada di pinggir jalan raya ya, namun dengan adanya naungan-naungan yang seperti ini, yang setidaknya memang sang pemilik juga sudah pasti paham ya, kenapa tanaman-tanaman hias yang ditaruh di bagian sisi depan ini memiliki ukuran yang lebih besar. Ini pastinya agar debu ataupun polusi-polusi itu tidak mudah masuk ke bagian rumah ini ya. Dan kemudian di bagian sisi terasnya, di sini juga ada keladi wayang, kemudian juga ada beberapa anggrek bulan. Kemudian juga ada jenis tanaman hias, ada janda bolong. Itu kalau melihat dari daunnya ya, dan lubang-lubangnya ini masuknya ke lebih ke acuminata. Namun ini memang memiliki bonggolan yang cukup besar ya. Kemudian juga ada keladi baret, ada aglonema bitroy, dan kemudian di sini saya bakalan kasih tips sedikit untuk jenis tanaman hias yang lebih ke variegata ya, lebih ke variegata. Ini biasanya untuk jenis-jenis tanaman hias yang variegata, ketika kita melakukan penyiraman dan kita menadahkan pada bagian sisi dari daun tanaman hias yang variegata, itu biasanya akan mengalami pembusukan dan juga masalah penempatan ketika banyak asupan dari cahaya matahari. Itu juga biasanya bagian daunnya ini akan mengering ya, akan mengering. Jadi alangkah baiknya untuk penempatan terhadap tanaman hias yang variegata, karena ketebalan dari daun tanaman hias yang variegata yang putih dengan yang hijau ini ketebalannya berbeda sekali, lebih tebal yang warna hijau. Jadi hati-hati sekali saat melakukan penyiraman ataupun ketika melakukan penempatan terhadap tanaman hias. Dan di bagian sisi teras ini ya, di sini saya mengambil ataupun sedikit petikan ya, bahwa penempatan terhadap tanaman hias ini sangat berpengaruh ya, karena di sini memang ada contohnya seperti tanaman hias ada aglonema bitroy. Kedua tanaman hias ini memiliki warna yang berbeda. Kemudian juga ada tanaman hias ada aglonema lady valentine yang berada di tengah ini dengan yang berada di sini ini berbeda sekali. Dan koleksi tanaman hiasnya juga berada di bagian pinggir sini sampai ke atas sana ya. Saya bakal sedikit melihatnya. Ada alocasia longiloba, kemudian juga ada aglonema klasik ini yang masuknya ke zebra ya. Dan memang ya, ketika merawat menanam tanaman hias ya, pastinya ya, menanam tanaman hias itu mudah sekali. Namun ketika ada perawatan lanjutan itu memang membutuhkan waktu sekali ya. Karena selain memang waktu, juga kita juga harus pengadaan pot ataupun yang lainnya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias ya. Dan yang pastinya masalah penempatan itu sangat penting untuk pertumbuhan dan juga corak dari tanaman hias tersebut. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.